Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan pertolongannya sehingga kita dipertemukan dalam kegiatan MPLS ini. Perkenalkan, saya Bapak Joko Sutomo, Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Ampel. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung sebagai keluarga besar SMA Negeri 1 Ampel. Anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan, untuk sesi pertama ini Pak Joko akan memberikan penjelasan umum tentang MPLS, kemudian nanti dilanjutkan kepada pengenalan sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah. Anak-anakku yang berbahagia, kegiatan MPLS ini merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Senin 13 Juli sampai dengan Rabu 15 Juli 2020. Kegiatan ini dilaksanakan dalam situasi keterbatasan jarak, karena nanti akan dilaksanakan secara daring. Anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini nanti dari rumah dengan mengakses channel YouTube SMA Negeri 1 Ampel. Semoga dalam pelaksanaan tidak akan ada kendala sinyal ataupun kendala yang lainnya. Dasar kegiatan MPLS ini adalah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Kemudian dasar yang ketiga adalah keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 Juni 2020 yaitu tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Tujuan diselenggarakan MPLS ini adalah yang pertama, memberikan pembekalan kepada siswa baru, kepada kalian semua, agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
khususnya terkait kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan kesiswaan pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan nanti kegiatan pembelajarannya dilaksanakan secara daring dan kegiatan-kegiatan kesiswaannya nanti ada penugasan-penugasan dari sekolah, mungkin terkait dengan bagaimana pelaksanaan peribadatan kalian di lingkungan rumah masing-masing. Yang kedua, mengenal dan memahami lingkungan sekolah sebagai suatu lingkungan akademis, serta memahami tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi anak-anak, lingkungan sekolah kita merupakan lingkungan akademis di mana tindak tanduk kita, bagaimana cara kita bersikap, berucap, itu sudah diatur dengan tata tertib. Sehingga pada masa-masa ini anak-anak diperkenalkan dengan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Ampel. Yang ketiga anak-anak, tujuannya adalah memperkenalkan dan menambah wawasan siswa baru pada kalian semua dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di sekolah secara maksimal. Jadi nanti kalau sudah masuk, anak-anak akan menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah. Maka nanti secara daring anak-anak akan diperlihatkan bagaimana fasilitas akademik atau sarana akademik yang ada di sekolah. Di mana ada perpustakaan letaknya di mana, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium komputer letaknya di mana, dan sebagainya. Nanti fasilitas-fasilitas yang mendukung pembelajaran akan diperkenalkan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual siswa baru pada kalian. Nah, di mana pada kegiatan ini nanti mestinya ada kegiatan-kegiatan yang bersifat merangsang kemampuan, kapasitas intelektual anak-anak semua, mungkin ada penugasan dan sebagainya. Kemudian juga nanti ada penugasan-penugasan yang bersifat spiritual, misalnya melaporkan kegiatan peribadatan di rumah selama MPLS ini. Karena kalau kegiatannya di sekolah dilaksanakan secara bersama-sama di sekolah. Yang kelima, yaitu memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara sesama warga sekolah dan menjalin keakraban, saling menghormati dan menghargai kepentingan bersama. Anak-anakku yang saya banggakan, karena kita sifatnya masih daring, belum bisa bertemu, maka nanti anak-anak saya harap bisa mengikuti grup siswa baru, di mana grup siswa baru di SMA Negeri 1 Ampel ini dikendalikan oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas, yaitu Bapak Mujazin. Anak-anak bisa bergabung di sana untuk saling bisa mengenal, saling bisa mengetahui, sehingga nanti akan terjalin komunikasi. Dalam hal ini anak-anak boleh menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi, tetapi tidak boleh saling membuli, ya. Tidak boleh saling membuli ataupun menyampaikan komentar-komentar yang dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak sopan dan sebagainya, atau menyampaikan informasi hoax atau informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kemudian yang keenam, tujuan dari MPLS adalah menumbuh kembangkan semangat gotong royong dan jiwa berusaha. Anak-anak, kalian yang tadinya berasal dari berbagai kelurahan ya, tidak menjadi satu daerah, diikat dalam sebuah semangat gotong royong di SMA Negeri 1 Ampel, dan nanti diharapkan memiliki jiwa korsa. Jiwa korsa itu jiwa saling menghormati, saling menghargai, dan merasa satu jiwa. Yang terakhir, tujuan dari MPLS ini adalah memantapkan sikap dan mental siswa baru. Anak-anak, saya percaya bahwa anak-anak datang ke SMA Negeri 1 Ampel ini dari berbagai latar belakang lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin, mohon maaf, ada anak yang datangnya dari keluarga yang kurang mampu, ada anak yang dari keluarga yang kecukupan,
kemudian ada anak yang mungkin peringkatnya bawah di sekolah gitu, mungkin ada anak juga yang peringkatnya the best di sekolahnya masing-masing. Tetapi anak-anak tidak perlu berkecil hati karena di sekolah nanti kalian statusnya sama sebagai siswa di kelas 10 dengan lingkungan yang baru. Maka dari itu anak-anak nanti tidak usah minder. Oke? Baik. Kita lanjutkan untuk paparan selanjutnya. Selama kegiatan MPLS ini, nanti anak-anak akan mendapatkan materi-materi antara lain satu, pengenalan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian nanti ada tayangan video pengenalan warga sekolah. Kemudian nanti ada platform pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian yang keempat ada cara-cara belajar efektif dengan alat komunikasi. Yang kelima nanti ada pendidikan kepramukaan dan ekstrakurikuler. Yang keenam ada materi kesadaran berbangsa dan bernegara menangkal radikalisme. Sedangkan yang ketujuh adalah pendidikan karakter, motivasi, tata krama, dan pengenalan potensi diri kalian. Materi-materi tersebut nanti akan dikemas dalam sebuah video yang anak-anak nanti bisa mengakses melalui channel YouTube SMA Negeri 1 Pel. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, setelah tadi anak-anak mengikuti penjelasan umum terkait dengan MPLS, maka pada saat ini Pak Joko akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengenalan visi, misi, dan tujuan sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Ampel. Di mana dalam materi ini nanti Pak Joko akan menyampaikan terkait nama sekolah, alamat sekolah, visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, prinsip kinerja di sekolah ini, dan moto juang. Selanjutnya nanti dirangkai dengan video terkait dengan personil sekolah. Baik anak-anak, kita mulai dari nama sekolah. Sekolah kita ini namanya adalah SMA Negeri 1 Ampel. Alamatnya di Jalan Pantaran, kilometer 01, Ampel Geladak Sari, Boyolali. Dengan kode pos 57352, nomor teleponnya adalah 081 129 57737 atau di kontak WA-nya ada pada nomor 085 866 499 835. Kemudian website sekolahnya yang suatu saat nanti Anda bisa mengakses, yaitu pada https SMA Negeri 1 Ampel boyolali.sch.id. Kemudian surat elektroniknya yaitu semanampel1@gmail.com. Ini sekolah kita terletak di Jalan Pantaran kilometer 01. Nah, ini dulu sekolah kita itu terletak di Kecamatan Ampel, tapi sekarang sudah masuk di Kecamatan Geladak Sari, namun namanya masih SMA Negeri 1 Ampel. Lebih terkenal katanya orang-orang di sekitar sini adalah SMA Belang begitu.
Jadi begitu anak-anak ya, meskipun kecamatan kita sudah berganti menjadi Kecamatan Gladaksari, namun sekolahnya namanya masih Ampel, karena ini masih proses perubahan nomenklatur di Provinsi Jawa Tengah. Setelah tadi mengetahui nama dan alamat sekolah, maka untuk selanjutnya Pak Joko akan memperkenalkan visi sekolah atau visi SMA Negeri 1 Ampel. Yang dimaksud dengan visi adalah gambaran atau proyeksi ke depan berupa pandangan, cita-cita, harapan dan keinginan lembaga atau sekolah yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan cita-cita yang akan dicapai, yang akan diraih oleh sekolah atau lembaga, itu namanya visi. Visi SMA Negeri 1 Ampel adalah terwujudnya insan yang beriman, beretika, berprestasi, dan peduli lingkungan. Jadi itu anak-anak yang akan diwujudkan oleh sekolah kita, atau nanti kalian setelah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Ampel, harapannya menjadi insan atau menjadi manusia-manusia yang beriman, beretika, kemudian menjadi manusia yang berprestasi, tetap peduli pada lingkungan. Untuk selanjutnya anak-anak akan saya kemukakan terkait dengan misi sekolah. Nah, apakah misi itu? Misi adalah pernyataan berupa tindakan atau upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi. Oleh karena itu, misi ini merupakan penjabaran operasional dari visi sekolah tersebut. Jadi berarti berupa tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh sekolah kita dalam rangka mencapai visi yang telah dicanangkan. Berikut ini saya sampaikan misi SMA Negeri 1 Ampel. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menanamkan dan menumbuh kembangkan sikap dan perilaku religius dalam segala aspek kehidupan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan pengamalan terhadap nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Visi yang keempat adalah menanamkan pendidikan dan membudayakan karakter yang berbudi pekerti serta jiwa dan rasa semangat kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Yang kelima, menanamkan jiwa toleransi, kesetiakawanan sosial, dan sikap saling menghargai. Yang keenam, yaitu membiasakan disiplin melalui budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kerja. Visi yang ketujuh yaitu mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedelapan, menumbuhkan budaya gemar membaca. Yang kesembilan, membekali kemampuan atau skill atau keterampilan yang dapat bersaing di era global. 10. Meningkatkan layanan sumber belajar serta jaringan internet yang memadai. 11. Meningkatkan raihan kejuaraan di bidang akademis dan non-akademis pada tingkat wilayah ataupun wilayah nasional. Yang ke-12 yaitu mempersiapkan dan meningkatkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Misi selanjutnya yaitu misi yang ke-13, yaitu menanamkan kepada peserta
bersikap ulet dan gigih dalam berkompetisi dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang ke-14, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman. Dan misi yang terakhir adalah menumbuhkan budaya dan sikap peduli dan sadar lingkungan. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, masih semangat ya? Baik, Pak Joko akan melanjutkan ke tujuan sekolah. Tujuan sekolah. Tujuan sekolah merupakan penjabaran dari pernyataan misi, yaitu suatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam waktu yang telah ditentukan, atau bisa juga dikatakan sebagai sasaran. Berturut-turut ini akan saya sampaikan tujuan SMA Negeri 1 Ampel. 1. Meningkatkan kesadaran dalam pengawalan ibadah harian. Yang kedua, menjalankan ajaran agama yang dianut dan menghargai pemeluk agama lain. Yang ketiga, membiasakan beribadah tepat waktu. Yang keempat, menanamkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, menanamkan kejujuran dan kedisiplinan. Yang keenam, menggali potensi serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik di bidang seni dan budaya, terutama seni budaya daerah. Yang ketujuh, yaitu membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang akademik dan non-akademik, serta mampu mengembangkan diri secara mandiri. Tujuan sekolah berikutnya adalah yang nomor 8, yaitu mendorong peran serta didik dalam mengikuti kegiatan kompetisi sains atau mata pelajaran maupun bidang non akademik lainnya. Yang 9, yaitu mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Yang ke-10, membekali siswa dengan skill atau keterampilan yang dapat bersaing di era 4.0. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, yaitu membangun partisipasi warga sekolah dan masyarakat serta lingkungan sekolah dalam menumbuh kembangkan dan menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan keamanan, baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, dan lingkungan sekitarnya. Anak-anakku yang saya selanjutnya anak-anak, pada kesempatan kali ini beberapa informasi telah saya sampaikan terkait dengan nama sekolah, alamat, yaitu Seman Sata Bangkit. Visi, misi, dan tujuan. Seman Sata itu merupakan kependekan awal SMA kalian sampai mengenal sekolah ini. Bangkit itu merupakan akronim dari berkembang, sederhana, kreatif, nanti inovatif, dan tetap toleran. Bisa lebih di sini anak-anak dalam untuk mengenal perjuangkan secara kondisi sekolah. Untuk selanjutnya Pak Joko akan menambahkan SMA terkait dengan prinsip ini di SMA Negeri 1 Ampel, baik dari dalam melaksanakan tugas keseharian berprinsip pada kerja bersama, sejahtera kemampuan warga. Artinya anak-anak kalau melaksanakan tugas nanti perjuangkan agar warga semua jadi kreatif, bantu membantu dan inovatif, dan tidak agar nanti tetap tolerannya bisa karena kesejahteraan itu toleransi ini sangat penting, bisa dinikmati secara kita menghargai pendapat orang lain, pemikiran orang lain, bagaimana cara kita menghargai dan menghormati keyakinan orang lain atau agama orang lain. Karena di SMA Negeri 1 Ampel tumbuh dan berkembang pemeluk agama 5 agama yang ada di negara, yaitu ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, dan ada yang Buddha. Maka dari itu kita dorong, kita perjuangkan agar sikap toleransi itu tetap berkembang dan berbudaya di SMA Negeri 1 Ampel. Anak-anakku yang saya sayangi dan
saya peragakan. Sudah capek ya. Baik, di penghujung pemaparan ini Pak Joko akan menyampaikan harapan tinggi yang ingin dicapai oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Ampel, yaitu ketika Anda nanti lulus SMA Negeri 1 Ampel bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian ada juga yang nanti bisa bekerja, jangan sampai ada yang nganggur duduk di rumah saja gitu. Dengan tujuan utama yang paling utama adalah nanti anak-anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, kemudian nanti bisa mencapai cita-cita di masa depan. Tetapi yang tidak kalah penting dan bisa diterapkan nanti adalah luhurnya budi atau akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Ketika nanti kalian terjun di masyarakat harus mempunyai jati diri, yaitu luhurnya budi atau akhlak yang mulia. Hal inilah yang akan mendorong nanti anak-anak bisa diterima di masyarakat, bisa bergaul di masyarakat dengan baik, bergaul secara santun, dan saling harga menghargai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari apa yang Pak Joko sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal kalian menjadi siswa baru di SMA Negeri 1 Ampel. Untuk selanjutnya, Pak Joko dan keluarga besar SMA Negeri 1 Ampel berdoa semoga nanti kalian sukses dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah yang saat ini masih pembelajaran bersifat daring, dan sukses mencapai cita-cita bersama SMA Negeri 1 Ampel. Semansata bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.